Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Mr. Wali dalam program TOEFL Preparation. Kali ini kita akan membahas Structure and Written Expression dengan topik Problems with Articles. Artikel merupakan materi yang cukup sulit karena memang sangat banyak aturan-aturan, banyak sekali pengecualian dan kondisi-kondisi spesial yang terkadang kita susah untuk bisa memahaminya dengan baik. Akan tetapi, kita masih bisa mencoba mempelajari beberapa aturan yang mungkin bisa membantu kita dalam menggunakan artikel yang benar di beberapa kesempatan, terutama dalam mengerjakan soal TOEFL. Hal yang sering kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi adalah membedakan kapan kita menggunakan artikel. Untuk memahami lebih lanjut tentang artikel, kita perlu memahami bahwa kata benda dalam bahasa Inggris bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns dan kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Jika kata benda bisa dihitung, kita juga mengenal ya, ada kata benda plural, ada juga singular. Begitu pula artikel. Artikel juga memiliki beberapa tipe. Ada general atau kita sebut indefinite, ada yang spesifik atau kita sebut sebagai definite. Itu adalah beberapa jenis-jenis kata benda dan juga artikel. Jika kita memperhatikan tabel ini, tentu kita bisa memiliki gambaran ya perbedaan antara definite and indefinite article, kapan digunakannya, dan juga kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita tidak familiar ya dalam penggunaan artikel. Nah, di sini untuk countable singular nouns, kita bisa lihat dalam contoh ada a dollar, an apple. Bagaimana dengan countable plural nouns? Di sini ada pilihan ya. Di situ tidak ada indefinite atau general artikel di sini. Ya, cuma ada kata benda plural saja yaitu dollars and apples. Begitu pula dengan uncountable nouns, juga tidak ada tambahan indefinite article. Berbeda dengan definite atau specific article yang bisa dipasangkan baik untuk yang countable maupun uncountable nouns. Contohnya the dollar. Ini ada artikel the ya, kemudian the apple juga ada artikel the. Plural pun bisa kita tambahi artikel ya, the dollars, the apples itu bisa. Kemudian uncountable noun juga bisa kita tambahi. Contohnya the money, the juice. Itu adalah beberapa perbedaan ya antara indefinite sama definite article berpasangan dengan kata benda tertentu. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu use article with singular nouns. Jadi kita perlu menggunakan artikel untuk kata benda tunggal. Karena apa? Ya, karena setiap singular noun must have an article. Harus memiliki artikel. Misalnya ada an atau the, itu artikel-artikel yang bisa digunakan, atau bisa juga menggunakan determiner, seperti halnya my or each. Itu ketentuannya. Kemudian, a plural noun or uncountable noun may or may not have an article. Setelah kita tadi melihat, ternyata memang betul bahwasanya kata benda jamak maupun kata benda yang tidak bisa dihitung boleh atau bisa saja tidak dikasih artikel. Nah, lantas bagaimana penggunaan artikel secara lebih rinci lagi? Kita perlu mengenal perbedaan kapan kita menggunakan artikel a, kapan kita menggunakan artikel an. Karena dua artikel ini meskipun secara meaning itu sama, artinya sebuah atau satu, tetapi dalam kondisi tertentu ada perbedaan. Penjelasannya demikian. Article a is used in front of singular noun with a consonant sound
Jadi, untuk artikel e ini khusus digunakan di depan kata benda tunggal dengan konsonan sound. Jadi, kata itu memiliki konsonan sound. Bukan hanya hurufnya saja, ya, tetapi yang ditekankan di sini adalah konsonan sound, suaranya atau bunyinya. Sedangkan an is used in front of singular noun with a vowel sound. An ini digunakan di depan kata benda tunggal yang memiliki vowel sound atau disebut dengan bunyi vokal. Bunyi vokal kita kenal ada A, I, U, E, O ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris tentu akan banyak sekali macamnya vowel itu. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Ini contoh yang bisa kita berikan. A book. Book ini adalah kata benda, tetapi berawalan bunyi konsonan. B, ya, maka menggunakan e. A man juga sama. Kata man ini diawali dengan bunyi konsonan. A page juga sama. Ini adalah kata yang diawali dengan bunyi konsonan p ya. An orange berbeda dengan contoh ini. An orange. Orange ini adalah kata yang diawali dengan huruf vokal, bunyi vokal, sehingga membutuhkan artikel an, tidak membutuhkan e. An apple. Begitu pula ini, contoh ini ya. Apple ini adalah kata yang diawali dengan bunyi vokal sehingga membutuhkan an. Bagaimana dengan an hour? Ya, an hour. Kita jangan tertipu di sini meskipun kata hour atau kalau kita eja dalam bahasa Indonesia itu hour ya, itu bukanlah bunyi konsonan. Karena yang kita baca adalah bunyinya ya. Hour bukan hour. Hour ya. Jadi an hour. Itu sudah betul menggunakan artikel an. Kemudian kita juga harus memahami bahwa artikel need to agree with the nouns. Harus sesuai dengan kata bendanya. Ya, jangan sampai Anda menggunakan e atau an with plural nouns dengan kata benda jamak. Karena tidak sesuai. Harus sesuai ya. Jadi e itu hanya untuk yang singular noun. An juga hanya untuk singular noun dengan kondisi-kondisi seperti tadi yang sudah kita bahas. Contohnya di sini, he show a new movies. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kenapa salah? Kita lihat di situ ada artikel e, padahal kata bendanya adalah movies, plural noun. Sehingga contoh ini merupakan contoh yang kurang tepat. Nah, yang tepat bagaimana? Ya, tentu yang tepat adalah he show a new movie. Menggunakan e tentu diikuti oleh singular noun. Atau kalau kita tetap ingin menjadikan itu sebagai kata benda jamak, tentu kita harus menghilangkan artikel e-nya. Menjadi he saw new movies. Begitu penggunaan artikel yang harus berkesesuaian dengan kata bendanya. Selain itu, kita juga perlu mengenal bahwasanya secara makna artikel ini memiliki perbedaan. Ya, ada artikel yang bermakna spesifik atau untuk menyampaikan ide-ide yang spesifik. Ada juga artikel yang menyatakan general ideas atau makna-makna umum. Apa saja makna yang spesifik dan apa saja yang general? Kita akan membahasnya. Yang pertama, artikel a or an. A or an ini maknanya general idea. Kapan kita menggunakannya? Ketika kita tahu ya ada banyak hal. Tetapi kita tidak tahu mana yang satu itu. Jadi use when there are many and you do not know which one it is. Tahu ada banyak, misalnya Anda punya banyak buku. Tetapi Anda tidak tahu yang mana buku itu. Maka Anda menggunakan general idea, a atau an ya.
Atau ketika ada banyak ya dan kamu tidak peduli yang mana itu. Use when there are many and you do not care which one it is. Seperti halnya tadi, misalnya Anda tahu bahwa Anda punya buku banyak, tetapi Anda tidak tahu atau tidak mau tahu mana buku itu. Pokoknya misalkan, I have a book. Saya memiliki sebuah buku. Nah, buku itu belum spesifik. Masih bersifat general idea. Nah, sedangkan artikel the ini maknanya spesifik. Specific idea. Kapan kita menggunakan the? Kita menggunakan the ketika hanya satu. Ya, use when it is the only one. Hanya satu-satunya. Maka kita bisa menggunakan the. Bisa juga kita menggunakan the ketika ada banyak hal, buku, benda, apa saja ya. Dan Anda tahu mana itu, benda itu. Maka kita bisa menggunakan the. Sebagai ilustrasi, Tom will bring the book tomorrow. Ini jelas menggunakan definite article the. Artinya apa? Artinya Tom ini akan membawa buku yang spesifik, yang sudah diketahui, yang sudah mungkin tahu judulnya apa, ya satu buku besok, gitu ya. Tom will bring the book tomorrow. Contoh yang lain misalkan, he will arrive on the first Tuesday of July. Dia akan datang pada hari Selasa pertama bulan Juli. Nah, ini sangat spesifik, sudah jelas. Selasa itu tentu banyak dalam satu bulan, tetapi yang dimaksud oleh he ini adalah Selasa di minggu pertama. Maka ini jelas menggunakan artikel the. Kemudian contoh yang lain, he sailed on the Pacific Ocean. Menggunakan artikel the karena memang hanya ada satu Pacific Ocean, tidak ada lagi yang lain. Makanya di situ menggunakan definite article the. Bagaimana dengan indefinite? Indefinite contohnya misalkan Tom will bring a book tomorrow. Tom akan membawa sebuah buku besok. Nah, di sini menggunakan artikel karena memang si Tom ini tidak tahu mana buku yang secara spesifik. Pokoknya dia akan membawa buku saja, asal begitu ya. Tidak peduli buku yang mana, yang penting dia di rumah punya banyak buku, kemudian dia membawa satu. He will arrive on Tuesday of July. Nah, ini juga sama. Dia akan datang pada Selasa ya, pada suatu Selasa. Satu Selasa pada bulan Juli. Tentu Selasa di dalam bulan Juli kan ada banyak ya. Kalau misalkan kita hitung ada 4 minggu, tentu ada 4 Selasa. Tetapi dia tidak tahu secara spesifik Selasa yang keberapa. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Maka dari itu menggunakan artikel Contoh yang lain, he sailed on an ocean. Nah, ini dia menggunakan an artikel, ya artikel an. Kenapa? Tentu ada banyak ocean yang dia itu mencoba untuk menyeberanginya. Tetapi tidak tahu spesifiknya yang mana, ocean yang mana. Maka dia menggunakan an ocean, menggunakan artikel an ya yang disebut dengan indefinite article. Kira-kira begitu penjelasan berkaitan dengan artikel. Tentu kita akan mungkin lebih mudah memahami atau menggunakan artikel secara lebih tepat, terutama ketika nanti kita mengerjakan soal TOEFL yang berkaitan dengan written expression. Karena biasanya di written expression itu ada beberapa soal yang kita perlu menganalisis mana yang error ya, mana yang salah. Nah, biasanya yang salah-salah ini terjadi pada penggunaan artikel. Dengan informasi tadi, dengan penjelasan tadi, semoga itu bisa membantu kita dalam mengerjakan soal TOEFL lebih tepat, atau secara umumnya kita bisa menggunakan artikel dengan tepat ketika kita menulis karya tulis atau membuat suatu pernyataan dalam bahasa Inggris. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.